Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk mengawali perkuliahan kita agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia di Sayyidul Ayyam ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mereview terlebih dahulu. Teknik analisis korelasional. Apa yang menjadi tujuan dari teknik analisis korelasional? Silakan, ada yang merespon. Tujuan dari teknik analisis korelasional adalah apa? Halo. Halo, Pak. Itu Pak. Ya. Untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Bagus ya, betul sekali Mbak Aprilia. Terima kasih. Benar sekali. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan ya, atau saling hubungan dua variabel atau lebih. Ya. Tapi kalau product moment, teknik analisis product moment. Kalau product moment itu untuk yang dua variabel berjenis interval atau rasio gitu. Oke, baik. Berapa variabel? Variabel dua Pak. Dua. Oke. Namanya apa kalau dua variabel? Kalau dua bivariat kayaknya bivariat ya Pak. Oke, bagus. Jen. Betul, nggak usah ragu-ragu ya. Benar ya, bivarian. Kalau yang lebih dari dua variabel namanya? Multi, Pak. Multi, bagus ya Mas Baharudin ya. Multi varian. Baik. Nah, mungkinkah indeks koefisien korelasi melebihi 1,00? Tidak, Pak. Tidak. Alasannya apa? Emang ketentuannya sudah seperti itu, Pak. Satu di aturannya itu. Di aturannya ya. Jadi tidak mungkin lebih dari satu ya. Berarti kalau lebih dari satu berarti ada kesalahan. Kesalahan, bagus ya. Apa arti minus 0,92? Berarti berpengaruh. Arti dari R sama dengan minus 0,92. Maknanya apa? Minus. Cara membunyikannya atau cara menyebutkannya seperti apa? Bingung ya? Bingung, Pak. Bingung ya. Baik, kita ingat ya, tanda plus dan minus bukan tanda variabel aljabar, tapi semata-mata itu adalah menunjukkan searah atau tidak searah itu. Ya, bagus. Arah korelasi. Oleh karena itu, ketika ada minus
R sama dengan minus 0,92 itu punya makna bahwa terdapat korelasi berlawanan arah. Nah, begitu ya. Oh, Terdapat iya. korelasi negatif sebesar 0,92 antara variabel independen dengan variabel dependent. Ya, gitu. Kan kita belum tahu variabel yang dikorelasikan apa ya. Sebut saja satu dependent variabel dan satu independent variabel. Paham tuh? Fahimna. Alhamdulillah. Baik. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menggunakan manual ya. Jadi menganalisis korelasi ya product moment dengan secara manual, dan kita tahu bahwa product moment itu mensyaratkan bahwa data yang dianalisis harus berjenis interval atau rasio seperti yang disampaikan Mbak Aprilia tadi ya. Jadi sehingga kalau bukan jenis datanya bukan interval atau rasio, maka tentu nanti menggunakan teknik lain ya. Jadi menggunakan teknik korelasi yang lain. Tapi untuk product moment itu berarti dalam benak kita tidak perlu berpikir yang lain-lain, itu data yang dianalisis adalah berjenis interval atau rasio. Oke, baik. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan hari ini ingin mencoba memberikan tutorial bagaimana sih melakukan analisis ya, melakukan analisis korelasi product moment tetapi menggunakan SPSS. Kalau kemarin manual, sekarang kita pakai SPSS sehingga kita bisa tahu bedanya gitu ya. Bedanya apa? Ya kemudahannya itu. Nah sekarang saya izin dulu untuk memberikan konsep dasarnya gitu. Sudah bisa terlihat dalam tampilan? Sudah, Pak. Ya. Oke. Nah, ini belum tampil ya. Nah, sudah terlihat? Ya, Sudah. Sudah, baik. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita lihat konsep dasarnya. Jadi, untuk memahami nanti hasilnya, maka kita harus memahami konsep dasarnya dan bisa membaca artinya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, uji korelasi ini punya tujuan adalah untuk mengetahui tingkat keeratan hubungannya. Jadi yang ingin diketahui adalah tingkat keeratan hubungan ya antara variabel X dengan variabel Y yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau yang diberi lambang R besar atau R kecil gitu. Jadi keeratan hubungan itu tujuan dari teknik analisis korelasi ya, terutama korelasi product moment. Variabel X itu melambangkan variabel independen atau variabel bebas, sedangkan Y itu adalah variabel terikat atau dependent variable. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis hubungan antar variabel ya, jadi variabel X dengan variabel Y dapat bersifat positif atau negatif. Ya. Biasanya tanda positif tidak tertulis ya, tetapi yang tanda negatif itu pasti tertulis. Dan itu harus kita pahami, tanda positif dan negatif itu adalah bukan tanda aljabar, tetapi merupakan arah korelasi. Positif berarti korelasinya searah, sedangkan negatif berarti korelasinya berlawanan arah. Gitu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam pengambilan keputusan,
Jika nilai atau taraf signifikansi, ya nanti di dalam SPSS itu ada tulisan signifikansi atau six gitu, dan itu biasanya diberi lambang P, P kecil ya. P kecil itu namanya probabilitas error. Jadi jika nilai probabilitas errornya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan berkorelasi. Nah, jadi syarat dikatakan berkorelasi itu probabilitas errornya itu kurang dari 0,05. Artinya apa? Kesalahan, tingkat kesalahannya itu kurang dari 0,05 gitu. Maka itu disebut berkorelasi. Kemudian jika nilai atau taraf signifikansinya atau P lebih besar dari 0,05, jadi probabilitas errornya itu lebih dari 0,05 atau lebih dari 95%, lebih dari 5%, mohon maaf, lebih dari 5%, maka tidak berkorelasi. Nah, di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk penerimaan ya ilmu sosial itu adalah 5%. Sedangkan untuk eksakta itu biasanya 1%. Nah, kita masuk dalam kategori atau ranah ilmu sosial ya atau humaniora, sehingga kita yang menjadi dasarnya adalah 0,05. Jika probabilitas errornya, tingkat kesalahannya ya itu adalah kurang dari 0,05, berarti dinyatakan berhubungan yang signifikan. Ya. Tetapi kalau tingkat kesalahannya lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak berkorelasi. Itu nanti formula yang di SPSS. Tapi kita lihat, kita bandingkan yang di sebelahnya itu ya. Kalau secara manual dikatakan berkorelasi itu apabila koefisien korelasi ya, harga koefisien korelasi observasi atau RxY itu lebih besar dari yang di koefisien korelasi tabel atau teoretik. Nah, itu. Nah, ini kan itu berlawanan arah ya atau apa terjadi perbedaan gitu antara kalau secara manual dengan secara SPSS. Nah, sementara jika dikatakan tidak berkorelasi yang signifikan, itu kalau secara manual adalah koefisien korelasi hitungnya, observasinya atau RxY-nya itu lebih kecil dari R teoretiknya atau R tabelnya. Jadi seperti itu. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Jadi kalau pakai SPSS syaratnya harus dikatakan berkorelasi harus lebih kecil dari 0,05 itu taraf signifikansinya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya itu untuk pedoman derajat atau tingkat hubungan. Jika nilai Pearson correlation ya antara 0,81 sampai 1,00 itu menunjukkan tingkat hubungan ya, derajat hubungan yang sangat kuat. Bahkan kalau sampai 1,00 itu disebut dengan hubungan yang sempurna. Ya, jadi hubungan yang sempurna gitu. Kemudian nilai Pearson correlation ya antara 0,61 sampai 0,80 itu kategorinya adalah kuat atau tinggi. Nah, nilai Pearson correlation antara 0,41 sampai 0,60 itu kategorinya sedang. Nilai Pearson correlation antara 0,21 sampai 0,40 itu kategorinya lemah atau rendah. Dan nilai Pearson correlation antara 0,00 sampai 0,20 itu disebut sangat lemah atau sangat rendah. Jadi kalau 0,00 itu bahkan disebut dengan sering dikatakan tidak ada korelasi. Kemarin sudah saya gambarkan dengan irisan itu ya. Jadi yang 0,00 itu berarti tidak ada himpitan sama sekali gitu ya. Tidak saling
mungkin bersentuhan tapi tidak ada irisannya sama sekali. Nah, kalau yang sempurna yang 1,00 itu berarti antara ranah di variabel X dan variabel Y-nya itu menyatu ya. Jadi itu menyatu. Jadi semua variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep dasar yang perlu dipahami di dalam nanti menentukan hasil dari korelasi. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam SPSS ya. Saya share SPSS-nya ya. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Ya, ini tampilan dari menu SPSS ya dalam bentuk spreadsheet ya. Ya ini. Nah, pertama kali ketika kita ingin menentukan kualifikasi atau spesifikasi atau variabel yang akan dianalisis, maka sebenarnya kita bisa langsung ya di data view bisa langsung. Ya, di data view kita bisa langsung. Tapi bisa juga kita mengisi dulu variabel view-nya. Ya. Silahkan Anda milih yang mana gitu. Kalau saya lebih suka mengisi variabel view dulu ya, variabel view dulu. Nah, kita ingat di sini variabel independen lambangnya apa? X. X ya. Kita beri lambang X ya. Nah, setelah itu kita apa? Kita desimalnya kita nolkan. Nah, X itu melambangkan apa? Kita punya asumsi melakukan penelitian apa? Kalau kemarin mahasiswa di kelas yang lain kita anggap itu adalah pembelajaran daring. Ya, jadi X-nya itu adalah pembelajaran daring. Nggak apa-apa ya, pembelajaran daring ya, biar sama ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, pembelajaran daring. Nah, ini kita. Oke. Nah, sekarang asumsinya apa? Pembelajaran daring. Kalau saya melakukan penelitian, saya membuat instrumen nanti, angket gitu. Saya menanyakan tentang bagaimana sih pembelajaran daring, kelebihannya, terus apa istilahnya, bentuk-bentuk komunikasinya dan seterusnya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Responden itu adalah subjek yang ingin dimintai informasinya. Nah, dari situ maka nanti akan ada hasilnya gitu ya, akan ada hasilnya. Nah, sekarang yang kedua variabel terikat. Lambangnya Y. Y. Nah, kita klik. Nah, ini desimalnya juga kita hilangkan. Kita nolkan saja. Y apa kira-kira? Hasil? Anggap saja hasil belajar ya. Hasil ujian aja ya, hasil ujian gitu, hasil ujian gitu. Jadi antara kita mencoba mencari hubungan ya, mencari korelasi antara pembelajaran daring dengan hasil ujian. Ada enggak gitu. Mestinya hal ini sudah kita pahami di dalam melakukan analisis korelasi harus ada prasyarat yang terpenuhi terlebih dahulu ya. Kalau kita membuat instrumen, instrumennya itu harus valid dan reliable. Itu harus diuji coba dulu. Diuji coba sebelum dipakai untuk melakukan penelitian, disebar kepada responden, itu harus diuji cobakan dulu. Gitu ya.
diuji cobakan. Kalau dalam metodologi itu dipersyaratkan uji cobanya itu minimal kepada ya 30 orang lah, 30 orang ya. Diuji cobakan, setelah itu dianalisis. Sudah valid dan reliable belum? Kalau belum valid dan reliable berarti belum bisa. Tapi kalau sudah terpenuhi validitas dan reliabilitasnya baru bisa dipakai untuk melakukan penelitian. Nah, setelah itu apa? Data yang akan dianalisis menggunakan korelasi product moment itu juga punya syarat. Syaratnya harus memenuhi uji normalitas. Dan yang kedua adalah linearitas. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti itu syarat itu harus terpenuhi. Baik. Selanjutnya kita akan mengisi ya. Saya belum punya data yang di Excel, tapi kita langsung tuliskan langsung aja ya. Jadi anggap saja nanti di sini angket yang kita sebar itu berupa pertanyaan-pertanyaan, tapi di setiap pertanyaan itu ada skornya gitu ya. A itu skornya berapa, B skornya berapa, C skornya berapa, dan seterusnya. Nah, anggap aja kita mau meneliti berapa orang? 10 ya? 10 aja, Pak. Ya, untuk latihan kan, untuk latihan enggak apa-apa. Tapi nanti kalau Anda mau belajar ya jangan hanya 10 gitu. Minimal berapa kalau mau penelitian itu? Sebaiknya minimal itu adalah sekitar 30 juga ya, sekitar 30 ya, 50 gitu. 50 bagus gitu. Nah, sekarang kita coba umpamanya skornya itu 35 umpamanya ya. Kemudian 40, kemudian di sini ada 42, ada 46, ada 37, kemudian 38, kemudian 50, kemudian 55 boleh lah, berarti ini skornya bagus banget gitu. Kemudian katakanlah di sini 58. Gak usah tinggi-tinggi ya, 48 aja deh. 3. Nah, terus satu lagi yang paling rendah, nah kira-kira 30 ya. Nah, ya, jadi ini skor-skornya. Nah, kita coba ini kita buat nanti Ctrl E. Enggak mau ya. Enggak mau, ini di tengah-tengahkan itu maksud saya. Nah, sekarang nilainya ini, nilai ujiannya gitu. Nah, nilai ujiannya umpamanya di sini 78. Di sini 80. Di sini 77. Kemudian di sini 83 umpamanya. Di sini 75. Sini berapa? 85. Berapa? 85. 85. Ini 68. ya. Masuk dia pembelajaran skor pembelajaran daringnya ya enggak apa-apa lah. Kita mau ingin coba ya, hanya pengen coba ya. Katakanlah ini 87 umpamanya ya, biar ini ya. Berapa? 76 umpamanya ya. 76. Ini berapa kira-kira? 60 ya? 60. Oke. 65 gitu ya, 65. Nah, anggap aja begitu. Tapi harusnya nanti penelitian sesungguhnya ya. Jadi tidak hanya seperti ini. Tapi karena ini hanya untuk latihan, untuk tutorial, kita tidak apa-apa ya. Jadi mengisikan seperti itu. Seolah-olah itu adalah hasil yang senyatanya. Nah, sekarang setelah kita data kita terisi ya, jadi data view terisi, kita akan meneliti X tadi apa? Pembelajaran Daring. Dan Y adalah nilai Ujian. Nah, dari data ini berarti sudah terpenuhi, maka kita langsung bisa melakukan analisis. Ya, kita lihat di dalam menu
gambarnya, maka kita langsung ke analyze ya. Analyze. Apa yang harus kita cari di sini? Di sini ada report, descriptive statistics, Bayesian statistik, tables. Kira-kira apa? Deskriptif. Deskriptif, korelasi ya. Berarti apa? Korelasi. Correlate. Good. Ya, correlate. Correlate-nya apa? Bivariat. 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 Good. Nah, langsung kita klik. Iya. Nah, langsung muncul dialog box seperti ini ya. Nah, kita blok dua-duanya ya. Kita blok dua-duanya. Nah, setelah itu kita tarik menggunakan tanda panah ini ke dalam kolom variabel di sini. Kita klik di sini, maka akan berpindah. Pastikan karena kita menggunakan korelasi dari product moment, kita ingat bahwa korelasi product moment itu ditemukan oleh Carl Pearson. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini. Nah, ini correlation koefisiennya adalah Pearson, bukan Kendall Tau dan juga Spearman. Nah, jadi Pearson ya. Jadi ini pakai test of signifikannya two tails. Kemudian kita juga klik di flag significant correlation. Nah, optionnya ini kita lihat ya di sini. Nah, kita mungkin pakai ini ya biar apa namanya ada tambahan lah continue gitu. Nah, style nih saya kira nggak usah ya, cancel gitu. Bootstrap ini nggak usah. Kita nggak perlukan. Yang kita perlukan yang penting ini ya, koefisien korelasi dari Pearson ya, two tail ini. Langsung kita klik oke ya. Nah, langsung keluar hasilnya. Kalau di tempat saya itu saya klik itu nggak sampai 2 detik itu langsung sudah tampil. Tapi saudara belum bisa melihat hasilnya ya. Iya, belum, Pak. Kalau begitu saya tampilkan nih sharingnya. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Nah, alhamdulillah. Ini pakai PSS itu kita nggak perlu ngitung, yang menghitung langsung sistemnya gitu ya, aplikasinya. Maka langsung kita lihat di sini di deskriptif statistiknya. Berapa rata-ratanya? Pembelajaran daring rata-ratanya 42,10. Kemudian hasil ujiannya 77,40. Padahal nilai terendahnya tadi berapa? 60. 65 ya? 65 ya. Yang tertingginya tadi 90 kalau nggak salah ya. 85 ya. Nah, sehingga rata-ratanya jadi segini ya. Nah, ini standar errornya sekian ya, atau standar deviasinya ini sudah ada sekian. N-nya jelas ya, N-nya adalah 10 karena 10 responden. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang paling penting adalah di sini di tabel correlation ini ya. Nah, korelasi. Untuk mengetahui berapa nilai koefisien korelasi, kita lihat yang di sini. Nah, ini ya, kelihatan di sini. Yaitu berapa? 86. 0,386. Ini cuma titik ya. Titik 386. Di depan titik itu sesungguhnya itu adalah 0. Jadi 0,386. Mohon maaf. Jadi R-nya berapa? R-nya adalah 0,386. Nah, sekarang tadi yang saya sampaikan, syarat itu korelasinya itu signifikan atau berkorelasi itu jika signifikansinya itu adalah lebih kecil dari 0,005. Sekarang kita lihat sig-nya ini, sig ini. Sig inilah yang disebut tadi dengan lambang P tadi.
Nah, ini kan 0,271. 0,271. 0,271 itu kalau dengan 0,05 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar artinya apa? Tidak berkorelasi. Bagus sekali. Ya, jadi pinter ini ya. Berarti tidak signifikan hubungannya. Berarti, tapi hubungannya apa? Derajat hubungannya ada nggak di sini? Derajat hubungannya ada nggak? Ada, Pak. Ada, yaitu 0,386. Kalau 0,386 kategorinya apa? Lemah. Lemah, Pak. Atau Lemah. rendah. Pinter sekali. Hebat ini kelas C ini ya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi pinter-pinter gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ya. Luar biasa ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini tidak ada apa R hitung dan juga R ada R hitung ya, ada R hitung tapi tidak ada R teoritik. Nah, nanti kalau umpamanya kita mau melihat itu nanti kita bisa download yang di internet itu ya. Berapa kalau N-nya itu 10 untuk taraf signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1% ya. Pasti nanti lebih besar dari itu ya, lebih besar dari 0,386 gitu. Nah, oleh karena itu berapa? Maka kita bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara apa? X tadi, pembelajaran daring dan Hasil ujian sebesar 0,386 adalah atau merupakan hubungan yang tidak signifikan gitu ya. Tapi hubungannya ada enggak? Ada ya, dan hubungannya termasuk dalam kategori rendah ya, rendah. Sehingga itu sangat kecil lah kira-kira seperti itu. Jadi tapi masih ada ya, yaitu 0,386. Kalau kita menggunakan formula, sebenarnya berapa sih kontribusi, ya berapa sih sumbangan variabel pembelajaran daring terhadap hasil ujian, maka Anda bisa mengkuadratkan R-nya itu, koefisien korelasinya, yaitu 0,386 dikuadratkan. Coba sekarang yang bawa kalkulator atau yang bawa HP, coba berapa hasilnya? 0,386 kuadrat berapa? 0,1489. Oke, 0,1489 dan seterusnya gitu. Kalau dikalikan 100% menjadi berapa? 14,89 ya, dan seterusnya. Nah, 14,89 dan seterusnya ya. Berarti berapa? Sumbangan, kontribusi, pengaruh pembelajaran daring itu hanya 14,89. Berarti masih ada berapa sisanya? 14,89. Berarti masih ada 81 ya. 14 ya. 85,11 ya. 85,11 itu adalah faktor lain. Faktor lain itu asumsinya ya umpamanya yang mempengaruhi hasil ujian itu motivasi,
minat, terus apalagi fasilitas. Ya, kalau pas ujiannya ini pakai Zoom, pakai laptop itu nggak ada laptop kan juga menjadi masalah kan gitu. Nah ini kan bisa asumsinya gitu. Minat, terus keseriusan, termasuk juga apa? Ya mungkin kemampuan juga ya, jadi ability ya, IQ-nya gitu, kecerdasan itu juga pengaruh gitu. Jadi ternyata kalau dilihat kontribusinya itu kita bisa lakukan dengan cara mengkuadratkan R-nya, yaitu menjadi 0,1489 sekian-sekian gitu ya. Kalau dikalikan 100 menjadi 14,89. Kemudian berarti apa? Masih ada sekitar 85,11. Ya, jadi itu faktor lainnya. Jadi faktor lainnya itu yang lebih banyak yang mempengaruhi hasil ujian itu justru bukan pembelajaran daring, tapi justru faktor lain. Kira-kira seperti itu. Paham tuh? Baik, nah, alhamdulillah luar biasa ini kelas ini ya. Nah, sekali lagi kesimpulannya, yuk kita buat kesimpulannya. Jadi hubungan antara pembelajaran daring dan hasil ujian sebesar 0,386 merupakan hubungan yang tidak signifikan. Atau kalau dengan bahasa lain, tidak ada korelasi yang signifikan antara pembelajaran daring dan hasil ujian sebesar 0,386. Kenapa begitu? Alasannya adalah karena taraf signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu 0,271, lebih besar dari 0,05 gitu ya. Nah ini jadi itu cara menyimpulkannya gitu. Mudah bukan? Sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi sangat mudah. Oke, baik. Itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi tentang statistik inferensial, khususnya yang terkait dengan teknik analisis korelasi produk momen dengan SPSS dengan responden sebanyak 10 orang gitu. Baik. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan tentang hasilnya dan tutorialnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan ya. Silahkan monggo. Kalau ada yang bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Monggo silahkan Mas Ibrahim ya. Ya Pak, kan kemarin Mas belajar apa? Yang produk momen kan ada penafsirannya. Kalau di SPSS ada penafsirannya nggak Pak? Kalau di SPSS otomatis langsung tadi ya, langsung dari hasil tadi, dari tabel yang sudah ada tadi. Jadi penafsirannya itu otomatis di situ. Kita hanya melihat pertama yang kita lihat adalah besarnya korelasi tadi. Kita ulangi lagi di sini kita tunjukkan. Kita langsung ke sini. Kita melihat di sini besarnya R ya, koefisien korelasi di sini, dan juga yang kedua adalah di sini, yaitu apa? Signifikansinya. Cuma kalau signifikansinya ini lebih dari 0,05 berarti tidak berkorelasi, tapi kalau kurang dari 0,05 berarti berkorelasi. Nah, ini kelebihannya kalau kita pakai apa? SPSS. Tetapi kalau pakai manual ya kita harus menghitung manualnya juga gitu. Nah, begitu Mas Ibrahim ya. Berarti kalau di SPSS kalau penafsirannya tinggal itu Pak, ya melihatnya korelasi sama signifikansinya ya Pak. Iya, betul.
Terima kasih, Pak. Sami-sami. Terima kasih juga. Nah, saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Jadi kita tidak perlu harus susah-susah kan, tinggal melihat aja. Kita bandingkan jika lebih kecil dari 0,05 signifikansinya, berarti itu berkorelasi ya, atau korelasinya signifikan. Tetapi jika itu signifikansinya itu lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan atau tidak berkorelasi gitu. Intinya begitu aja. Nah, gitu. Jadi enak yang mana? Pakai manual atau pakai SPSS? SPSS. Oh, SPSS sudah langsung pada kur ya. SPSS Pak gitu ya. Setuju. Saya juga merasa bahwa dengan SPSS memberikan kemudahan yang luar biasa. Meskipun sebenarnya ini juga hanya salah satu aplikasi ya, masih ada aplikasi lain. Tapi dengan SPSS kita sudah sangat terbantu ya. Baik. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau bertanya gitu atau lebih menegaskan gitu ya kajian kita. Monggo Mbak Aprilia. Oh enggak ya. Oh ya. Tak kira mau merespon gitu. Atau mungkin Pak Ketua nih. Pak Kiai Ridwan ya, monggo silakan. Pak Yai, monggo. Ya, silakan Mbak Aprilia. Pak, kalau lebih dari 2 variabel itu gunain yang pakai yang apa ya? Yang lainnya selain dari produk momen itu ya, Pak? Ya. Kalau yang lebih dari 2 variabel. Kalau yang lebih dari 2 variabel, nanti kita menggunakan kalau manualnya itu korelasi ganda namanya ya, korelasi ganda. Di situ ada korelasi parsial juga ya. Jadi ada korelasi ganda dan korelasi parsial. Jadi insya Allah nanti akan kita pelajari pada minggu depan rencananya. Minggu depan kita akan pelajari itu ya. Terus nanti kita gunakan SPSS-nya juga gitu. Nah, jadi di situ nanti begini, kalau kita mau melakukan analisis korelasi ganda bukan bivariat, umpamanya 3 variabel gitu ya. 3 variabel itu nanti berarti ada korelasi secara simultan. Jadi umpamanya X1 itu X2 dengan Y gitu. X1, X2 dengan Y itu nanti ketemunya berapa korelasinya. Nah, nanti kita bisa lihat. Kalau kita akan mengkorelasikan X1 dengan Y, maka X2-nya dikendalikan. Demikian pula sebaliknya, jika kita ingin melihat X2 dengan Y, X1 dikendalikan. Nah, seperti itu. Nanti itu dalam teknik korelasi parsial seperti itu. Tapi kalau korelasi ganda berarti ya secara simultan kedua-duanya X1 dan X2 dengan Y itu hasilnya berapa? 0, berapa gitu. Nanti akan kelihatan gitu. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Aprilia ya. Tapi ini materi berikutnya, nanti berikutnya ini sudah nggak sabar ini ya. ingin tahu lebih banyak. Ini bagus, tapi ini bagus. Memang harusnya seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk materi yang akan datang atau minggu depan. Monggo silakan kalau masih ada lagi yang ditanyakan. Ya Pak. Monggo Mbak Fadila. Pak, tujuannya ada tingkat hubungan atau pedoman derajatnya dari 0, berapa saya berapa itu tujuannya buat apa Pak? Tujuan, kalau nggak ada kayak gitu gimana? Jadi tujuannya itu begini. Sebenarnya kenapa kok kita menggunakan statistika ini untuk mengetahui hubungan, bahwa dalam konteks kehidupan kita antara variabel tertentu ya dengan variabel yang dicoba dilihat itu mempunyai hubungan yang berarti atau tidak, atau sekedar mungkin kebetulan gitu. Jadi namanya ibaratnya ya, kalau saya dulu sering mencontohkan begini, saya dengan Citra Pertiwi itu namanya ya, itu hubungannya hubungan yang kebetulan atau signifikan. Nah, kebetulan karena saya dengan Citra Pertiwi itu adalah suami istri, maka itu hubungan yang signifikan, bukan kebetulan gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi untuk mengetahui apakah hubungan itu punya makna yang berarti atau tidak gitu. Atau jangan-jangan hanya hubungan yang kebetulan saja.
Jadi seperti itu. Jadi seperti yang di awal konsep dasar tadi, itu adalah untuk menggambarkan keeratan hubungan, tingkat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dianalisis, yang dicari hubungannya. Jadi seperti itu. Begitu Mbak Fadila? Berarti itu harus ada, Pak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu ada, karena secara teori kan ada kan. Sekarang contoh, yang mempengaruhi prestasi belajar itu apa saja? Kalau menurut teori itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Kalau yang internal itu berarti dalam diri kita ya. Yang dari di dalam diri kita itu faktor internal yang ada di dalam diri kita yang mempengaruhi prestasi itu satu apa? Inteligensi, kecerdasan. Dan kecerdasan pun sebenarnya kita bisa pilah-pilah lagi. Kecerdasan itu ada kecerdasan IQ, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual. Nah, itu kan itu baru kecerdasan ya. Terus apalagi yang di dalam diri kita sendiri, yang di dalam internal kita, minat umpamanya, sikap, gitu. Itu kan ada di dalam diri kita, gitu ya. Minat, sikap, motivasi, gitu ya. Nah, kalau yang eksternal, yang mempengaruhi prestasi belajar dari eksternal apa? Lingkungan, pendidikan, ya. Terus apa lagi? Fasilitas, terus apa lagi? Teman sebaya, dan macam-macam. Banyak sekali. Teorinya kan begitu ya. Termasuk juga apa? Ya, wabah umpamanya ya. Wabah itu punya pengaruh nggak gitu? Ya, karena itu adalah kondisi di lingkungan di luar diri kita. Nah, itu juga bisa punya pengaruh. Nah, maka kita lihat hubungannya gitu. Tapi hubungannya itu nanti hubungannya benar-benar meyakinkan, signifikan, atau sekedar ada hubungan ya. Seperti yang saya maksud sekedar ada hubungan, seperti tadi hasil tadi. Ada hubungannya yaitu 0,38 berapa tadi. Nah, tetapi hubungannya itu tidak signifikan karena apa? Hubungannya itu tidak hubungan yang berarti. Karena kita lihat dari taraf signifikansinya. Dia lebih dari 0,05. Kira-kira seperti itu. Begitu Mbak Fadila? Ya Pak, makasih. Sami-sami. Yang lain monggo silakan kalau masih ada. Mas Bahan, monggo. Tidak, Pak. Oh, sudah ya. Mohon maaf ini sambil batuk-batuk. Tapi alhamdulillah ini batuk biasa saja ya. Batuk biasa karena belum minum itu ya, belum minum ya. Belum minum ini. Baik, saya kira itu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mempelajari teknik analisis korelasi produk momen dengan dua cara, yaitu secara manual dan yang kedua secara dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tentang kebermanfaatannya tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan dari hasil yang kita pelajari ini nanti akan bisa menjadikan tambahan ilmu buat kita. Sehingga ketika nanti saudara akan melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif, menggunakan data kuantitatif, Anda sudah bisa. Oh, kalau saya sudah tahu jenis data saya adalah datanya interval dan rasio. Oh, maka saya, karena ini hanya dua variabel, saya berarti harus langsung pakai produk momen. Itu kalau sekedar melihat hubungan. Tapi kalau Anda ingin melihat lebih jauh, bukan hanya sekedar hubungan, tapi melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, nanti Anda menggunakan teknik analisis regresi. Nah, jadi seperti itu. Jadi masih ada teknik-teknik lainnya. Ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah dan juga menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik, mari kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pada hari Khamis yang akan datang. Ya, jadi nanti kita bahas materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.